Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Hilarius dari Arles, Uskup. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Hilarius ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hilarius lahir kira-kira pada tahun 401. Ketika meninjak masa remajanya, Hilarius masuk biara Santo Honoratus di Pulau Lerins, Prancis, dan ditapiskan menjadi Uskup Agung Arles pada usia 29 tahun. Ia juga diangkat oleh Sri Paus Leo Agung sebagai Uskup Metropolitan di Provinsi Gerajawi itu. Dalam jabatannya itu, Hilarius tetap menghayati cara hidup sederhana seorang rahib dan rajin melakukan pekerjaan tangan demi kesejahteraan para fakir miskin. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang tinggi disiplin hidupnya dan aktif dalam karya-karya pastoral. Ia memecap uskup Kedonius dan Proyektus dari jabatan karena kurang aktif dalam tugas dan kurang berdisiplin diri. Karena tindakan ini bukan merupakan wewenangnya, maka ia diberi peringatan tegas oleh Paus Leo Agung dan diturunkan jabatannya sebagai Uskup Metropolitan. Meskipun demikian, ia tetap menjadi Uskup Arles dan terus berkarya seperti biasa hingga hari kematiannya pada tahun 449. Hilarius seorang uskup yang sederhana, miskin, rajin, dan mahir menafsirkan kitab suci. Begitulah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, cerita singkat tentang Santo Hilarius yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga dengan merayakan pesta Santo, Santa, dan para orang kudus hari ini, kita semakin diberkati dan iman kita semakin dipertebal. Kita semakin giat menjadi pewarta firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kita akan mengikuti bacaan liturgi dan mendengarkan renungan harian Katolik. Sebelum kita melanjutkannya, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini, hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat 40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendarahan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya,
bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 6 ayat 44 sampai ayat 51. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022. Hari ini kita diingatkan bahwa bukan kita yang menemukan Yesus. Yohanes menulis, Tuhan Bapa akan menarik kita kepada diri Tuhan. Tuhan selalu datang kepada kita terlebih dahulu, jauh sebelum kita berpikir untuk datang kepada Tuhan. Tuhan telah bersama kita selalu, bahkan mungkin sebelum kita berada di dalam kandungan. Dan Tuhanlah yang terus-menerus mencari kita dan menemukan kita ketika kita tersesat. Semoga demikian. Amin.